Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munica Ara Sofiatun Nasihah dengan NIM 63040200038. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya dengan judul Analisis Pengaruh Leadership dan Employer Retention terhadap Turnover Intention dengan Motivasi Kerja Islami sebagai variabel intervening. Baik, langsung saja ke latar belakang. Sumber daya manusia adalah kunci utama dalam sebuah organisasi. Maju tidaknya suatu organisasi tergantung manusia yang berada di dalamnya. Segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi tidak luput karena sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan sangat bergantung pada peran pemimpinnya, termasuk kepedulian terhadap karyawannya seperti senantiasa memberi dorongan atau motivasi kepada setiap karyawan agar mereka merasa dipedulikan dan dihargai hasil kerjanya, karena itu sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerjanya. Kualitas kinerja seorang karyawan juga dipengaruhi oleh keinginan karyawan untuk tidak berpindah atau keluar kerja, yang karena itu berhubungan erat dengan retensi intention atau pemeliharaan karyawan dengan cara memberi motivasi untuk tetap mempertahankan karyawan tersebut. PT Estetika Tata Tiara Tekasu adalah perusahaan yang menjalankan usaha terintegritas dalam kegiatan produksi dan distribusi makanan olahan yang termasuk namun tidak terbatas pada pengelolaan dan perdagangan seperti sapi, ayam, ikan, frozen dog, agribisnis, peternakan. PT Estetika Tiara Tekasu Salatiga memiliki problem dalam manajemen sumber daya insaninya dan gaya kepemimpinannya sehingga banyak karyawan yang berkeinginan untuk pindah atau keluar kerja. Berdasarkan ulasan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh leadership dan employer retention terhadap turnover intention dengan motivasi kerja Islami sebagai variabel intervening. Selanjutnya ke rumusan masalah. Ada 7 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh antara leadership dengan turnover intention? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara employer retention dengan turnover intention? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara leadership dengan motivasi kerja Islami? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh antara employer retention dengan motivasi kerja Islami? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh antara motivasi kerja Islami terhadap turnover intention? Yang keenam, apakah motivasi kerja Islami mampu memediasi antara leadership dengan turnover intention? Yang keenam, apakah motivasi kerja Islami mampu memediasi antara leadership terhadap turnover intention? Dan yang ketujuh, apakah motivasi kerja Islami mampu memediasi antara employer retention terhadap turnover intention? Baik, selanjutnya ke tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh leadership dengan turnover intention. Yang kedua, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara employer retention dengan turnover intention. Yang ketiga, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara leadership dengan motivasi kerja Islami. Yang keempat, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara employer retention dengan motivasi kerja Islami. Yang kelima, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara motivasi kerja Islami terhadap turnover intention. Yang keenam, untuk mengetahui mampu tidaknya atau motivasi kerja Islami memediasi antara leadership terhadap turnover intention. Dan yang terakhir, yang ketujuh, untuk mengetahui mampu tidaknya motivasi kerja Islami memediasi antara employer retention terhadap turnover intention. Penelitian. Ada 2 manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, yakni bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang sumber daya manusia perusahaan. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan maupun referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dan menambah hal-hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini sehingga dalam penelitian selanjutnya lebih sempurna. Yang ketiga, bagi UIN Salatiga, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan daftar referensi tentang sumber daya manusia dalam perusahaan, khususnya dalam mencapai tujuan perusahaan.
Manfaat penelitian yang kedua adalah manfaat praktisi, yakni bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan untuk menjadi acuan maupun evaluasi dalam perusahaan menerapkan gaya manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan yang kedua, bagi sumber daya manusia perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman dirinya dalam bekerja di perusahaan. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Ada penjelasan terkait dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, teori atribusi adalah teori yang membahas tentang penyebab perilaku seseorang yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan. Kesan yang dibentuk akan ditarik kesimpulan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heidegger pada tahun 1958. Teori atribusi ini mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Teori selanjutnya adalah teori Herzberg. Hasil penelitian Herzberg menyangkut teori ada dua kesimpulan. Pertama, ada seperangkat kondisi ekstrinsik dalam konteks pekerjaan yang menghasilkan ketidakpuasan di antara pegawai jika kondisi ini tidak terpenuhi. Jika kondisi ini terpenuhi, hasilnya tidak perlu memotivasi pegawai. Kedua, perangkat kondisi intrinsik si pekerja jika ada akan membangun tingkat motivasi yang kuat, yang hasilnya adalah kinerja pekerjaan yang baik. Teori yang ketiga adalah teori Servan. Teori ini meyakini bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertugas untuk melayani, menjaga, dan memelihara kesejahteraan fisik serta mental pengikut atau anggotanya. Gaya kepemimpinan ini cenderung fokus untuk memenuhi kebutuhan pengikut dan membantu mereka menjadi untuk lebih mandiri dan berwawasan lebih luas. Selanjutnya, kepemimpinan. Menurut Kartono, menyatakan pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikut-pengikutnya lewat proses komunikasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, employee retention. Employee retention diartikan sebagai upaya perusahaan dalam mempertahankan karyawan yang berkualitas dan berpotensi bagi kemajuan perusahaan agar memberikan loyalitasnya kepada perusahaan. Employee retention atau retensi karyawan adalah suatu cara dan upaya perusahaan untuk mempertahankan human capital yang potensial dalam perusahaan tersebut agar dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya adalah turnover intention. Arti intensi adalah niat atau keinginan yang timbul pada individu untuk melakukan sesuatu. Sementara turnover adalah berhentinya seseorang karyawan dari tempat bekerja secara sukarela. Turnover intention atau disebut dengan keinginan seseorang karyawan untuk berpindah dari tempat kerjanya. Selanjutnya, motivasi kerja Islami. Motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. Dalam memahami motivasi kerja dalam Islam, terlebih dahulu perlu mengetahui tentang fungsi serta kedudukan bekerja. Bekerja atau mencari nafkah dalam Islam merupakan suatu kewajiban serta ibadah yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian hipotesis. Ada 7 hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama, hipotesis pertama, leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. Hipotesis kedua, employer retention berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. Hipotesis ketiga, leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja Islami. Hipotesis keempat, employer retention berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja Islami. Hipotesis kelima, motivasi kerja Islami berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. Dan hipotesis keenam, motivasi kerja Islami mampu memediasi antara leadership terhadap turnover intention. Dan hipotesis yang terakhir, yakni hipotesis ketujuh, motivasi kerja Islami mampu memediasi antara employer retention terhadap turnover intention. Selanjutnya, metode penelitian. Ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.
Metode kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan atau pengaruh yang terukur, meramalkan, dan mengontrol berdasarkan data yang diperoleh dari laporan-laporan yang sudah dipublikasikan dan sudah tersedia, sehingga memberikan informasi untuk menganalisa masalah yang diselidiki. Untuk lokasi penelitiannya sendiri adalah PT Estetika Tata Tiara Tekasu Salatiga dengan alamat Jalan Patimura, kilometer 1 Doma Salatiga, Kota Salatiga, yakni periode tahun 2022-2023. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pada PT Estetika Tata Tiara Tekasu Salatiga pada kurun waktu 2022-2023 sebanyak 30 orang karyawan. Sedangkan sampel yang telah dihitung menggunakan rumus menghasilkan 99,667 atau 100 orang karyawan. Untuk selanjutnya adalah jenis data. Penelitian ini menggunakan data primer. Penggunaan data primer umumnya untuk kebutuhan menghasilkan informasi yang mencerminkan kebenaran sesuai dengan kondisi faktual, sehingga informasi yang dihasilkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data sekunder kalau dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan. Untuk selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel bebas atau independent variable. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas atau independen adalah leadership dan employee retention. Yang kedua adalah variabel terikat atau dependent variable. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah turnover intention. Yang ketiga adalah variabel penengah atau intervening variable. Variabel penengah atau intervening variable adalah variabel yang menjadi antara atau penyelang di antara hubungan variabel bebas dan tidak bebas. Munculnya variabel antara setelah peneliti meneliti lebih mendalam teori yang diacu. Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel penengah atau variabel intervening adalah motivasi kerja Islami. Lalu teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini melalui kuesioner atau angket. Kuesioner kemudian disebarkan kepada beberapa karyawan PT Estetika Tata Tiara Tekasu Salatiga yang telah menjadi sampel dalam penelitian ini. Selanjutnya, teknik analisis data. Menggunakan 6 teknik dalam menganalisis data penelitian ini. Yang pertama, uji statistik deskriptif. Yang kedua, uji validitas. Yang ketiga, uji reliabilitas. Yang keempat, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Yang kelima, uji hipotesis terdiri dari uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Dan yang terakhir ada PET analisis. Selanjutnya, alat analisis data. Untuk menganalisis data yang sudah didapatkan, penulis menggunakan bantuan program IBM SPSS versi 21, yaitu program komputer yang berfungsi untuk mengolah data statistik secara tepat dan cepat, serta menghasilkan output untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Demikian presentasi proposal skripsi saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.